selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mengerjakan inversi, di matkul inversi, tapi forward modeling. Jadi forward modeling yang komponen utama pertama kita ada GDAT, data lapangan atau bisa disebut data observer, dan juga nanti kita akan membuat data calculated. Oke, langsung saja kita praktikal. Pertama harus kita lakuin, kita ngupload kurva grafiknya dulu. Oke, ini kurva dari data lapangan kita yang sudah di slicing. Jadi diduga dari lintasan ini di data gravity ini di bawahnya ada sebuah benda anomali. Benda anomalinya kita harus nebak dulu. Dan di soal ini kita udah dikasih tahu benda anomalinya adalah bola homogen. Maka kita masukkan dulu parameternya sesuai dari rumusnya dari sini. Rumusnya bisa kita copy buat jadi acuan di pengerjaan kita nanti. Oke, di sini kita punya parameter yang bentuk huruf Y ini kayak konstanta gravitasi umum. Kita tulis 6,67 kali 10 pangkat negatif 11. Terus ada pi bisa kita tulis juga 22/7. Oke, ini dua konstanta yang tidak akan berubah, pi sama ini G, konstanta gravitasi umum. Selanjutnya kita ada parameter dari benda anomalinya. Nah, di sini kita bisa menduga ada beberapa benda anomali. Kalau menurut saya di sini kemungkinan ada 3 benda anomali. Karena di sini dia punya 3 lengkungan. Kemungkinan ada 3 benda anomali. Oke, langsung aja kita masukin. Berarti kita butuh parameter X, X1. Terus juga ada R, jari-jari 1. Z kedalaman Z1 sama delta rho, kita tulis saja rho 1. Oke, begitu juga buat X2, R2, Z2 dan rho 2. Dan kalau kita menduga ada 3 ya berarti itu sampai 3. Kalau kita menduga ada 4 ya tulis sampai 4. Seperti itu. Oke, tips berikutnya di sini ada 3 lengkungan. Nah, yang sekiranya paling mencolok adalah yang di tengah. Kalau kita anggap di sini adalah anomali 1, ini anomali 2, dan ini anomali 3, maka kita pilih dari yang paling mencolok dulu, yang di tengah ini. Oke, pertama X itu apa? X itu posisi bendanya ada di mana? Kita lihat di puncaknya di angka 2000, di jarak 2000. Oke, kita masukin 2000. Nah, selanjutnya kita nebak. Karena kan kita belum tahu apa-apa nih sama sekali. Masukkan aja dulu angka ngasal 100. Next, kita buat gravity calculated, data yang kita buat secara teoritis berdasarkan rumus ini. Oke. Oh ya, nanti kita tulis G calculated. Terus pertama G di rumusnya. Ini nilainya fix ya, jadi kita kasih dolar. Terus dikali 4/3 dikali pi nya juga fix kan. Bisa juga ditulis 22/7 di sini nggak apa-apa. Dikali R pangkat 3 dikali Z nya juga fix dikali rho nya juga fix. Oke, ini menjadi pembilangnya yang di atas ya.
Selanjutnya yang di bawah nyebut ada XI. XI itu ini stasiun, dia nilainya berubah-berubah, jadi dia nggak kita kasih fix, biarin dikurang. X nya tetap karena posisi bendanya kita duga ada di situ, tetap. Kita di sini XI nya nggak tetap karena ya dia, kita lihat respon dia di setiap stasiun pasti berbeda-beda, makanya dia membentuk kurva. Pangkat 2 ditambah Z nya juga tetap, pangkat 2 pangkat 3/2. Oke, ini kita sudah ada pembilangan menyebutnya. Lalu karena kita mau dalam satuan miligal, maka kita harus kali dulu dengan 100.000 karena miligal. 1 gal ini karena nanti hasilnya ini kan dalam meter, jadi hasilnya percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat. Nah, maka kalau kita mau jadi gal kan itu sentimeter per second kuadrat, berarti naik dikali 100. Nah, miligal itu berarti dikali 100.000 itu. Oke, langsung aja tarik sampai sini. Nah, kita bikin dia, kita tambahin datanya. Cari X nya kita ambil ini, X1, cari Y nya, kita ambil dari G calculated biar dia kita bisa lihat kurvanya nanti seperti apa. Nah, yang warna oranye ini adalah kurva G calculated yang kita hitung. Nah, ini adalah data lapangan. Ini model, ini lapangan. Oke. Ini kan belum fit. Nah, maka kita atur-atur di sini. Di sini kita sebaiknya mempelajari perilaku dari data kita. Data kita itu kalau R-nya diubah bakal kayak gimana? Kita lihat kalau R-nya diubah dia bakal naik. Berarti kalau R-nya dikurangin, R-nya bakal turun. Kita harus tes sampai berapa kira-kira R-nya cocok. Kalau Z kita tambahin jadi turun. Nah, kalau misalkan data kita tadi segini, berarti Z-nya harus kita naikin apa kita kurangin. Sekarang row kalau kita naikin, dia juga naik. Maka di sini saatnya kita berkreasi, menentukan kira-kira berapa. 500 masih kegedean, terus 200 masih kegedean juga. Z-nya coba kita ubah jadi 200. Row-nya mungkin bisa 300. Ini bisa terus-terusan, terus saja kita lakukan sampai kira-kira dia cocok. Mari kita coba. Kita lihat udah mulai agak mirip kan. Nah, sekarang tinggal finishingnya mungkin kita bisa atur-atur. Yang jelas kita baru akan mengerti perilaku data kita setelah kita berani mencoba-coba di sini. Oke, kira-kira model yang di tengah udah cocok. Saatnya kita bikin model yang satu dan juga yang ketiga. Kita ngetes lagi aja. X1-nya posisinya kira-kira di puncaknya di 500. X1 Z1 row 1-nya juga ngasal aja dulu. Gak apa-apa. Kita satu-satu dulu, jangan langsung ke yang ketiga. Nah, ini G calculated yang nomor 2 ya. Terus ini kita buat lagi calculated nomor 1. Nggak berurutan, nggak apa-apa. Nanti kan juga. Masukin rumusnya. Jangan lupa diubah parameter-parameternya. Ini fix ya, G sama P sama. Terus ini R nya 9.
Z itu 10, kita ubah aja. Ini row itu berarti di 11. Ini B2 tetap ya, XI, ini X. Nah, itu ada di nomor 8. Terus ini Z itu 10. Oke, sisanya sama. Oke, sekarang kita bikin get total. Ini datanya kita ubah sekarang. Sorry, dihitung dulu. Get total berarti ini ditambah ini. Baik, sekarang kita ubah datanya. Yang seri 2. Tadi soalnya yang oranye ini seri 2. Kita ubah ini nilai Y-nya jadi di kolom J kan. Ganti aja G-nya jadi J. Nah, kita lihat di sini datanya yang bagian benda anomali 1 udah mulai agak naik sedikit. Berarti saatnya kita berkreasi lagi. Kita ubah. Tadi kan kita udah tahu nih kalau R-nya digedein berarti dia makin besar. Berarti jari-jari bendanya makin besar. Terus ini Z makin dalam berarti makin kecil. Z-nya makin coba kita naikin. Row-nya makin besar juga makin naik. Tuh, ini saatnya kita berkreasi. Coba terus sampai nemu yang sesuai. Oke, baik, udah cukup lumayan mirip lah ya. Sekarang saatnya kita bikin yang benda anomali 3. Dia posisinya ada di 3500. R3 nya kita ngasal lagi, Z3 nya juga kita ngasal dulu. Nah, row nya karena dia kurvanya ke bawah minus, row nya juga minus aja dulu. Oke, lakukan hal yang sama kayak tadi. Ini R itu posisinya di 19, tinggal ditambah 10 aja nih. Oke. Ini dia. Sekarang G totalnya kita update jadi ditambah G kalkulator 3. Udah mulai agak turun sedikit. Nah, saatnya kita berkreasi di sini. Ingat karena negatif ya, jadi akan berkebalikan. Coba aja dulu. Sorry, minus ya. Ya. Nah, ini kan kira-kira kurvanya udah mulai mirip nih. Saatnya kita ngitung errornya. Errornya itu berdasarkan PPT. Rumusnya ini. Jadi G teori itu G calculated yang kita hitung sama dikurang dari G data atau observe, dia dikuadratin. Kita bikin error per line-nya dulu, dikurang dikuadratin. Lalu kita hitung totalnya. Jadi kira-kira nilai error kita ya segini. Bisa dikatakan ya sudah cukup rendah. Begitu. Karena kurvanya udah cukup berimpit. Nah, di sini tinggal kalian sesuaiin
parameter-parameter ini kalian atur biar kurvanya benar-benar brain fit gitu. Semakin kecil sum of errornya akan semakin baik gitu. Jadi bocoran juga ya, kira-kira angkanya nggak mungkin beda-beda jauh dari ini ya, tinggal pinter-pinter yang kalian ngatur angka ini sedemikian rupa biar kurvanya benar-benar fit. Nah, saatnya kalian bisa nerapin ini di Python. Jadi sorry ada yang kelupaan, jadi kita belum bikin modelnya, baru bikin kurvanya doang. Oke, paling nggak biar ada gambaran. Oke, pertama kita akan bikin tabelnya dulu. Ini untuk kedalamannya. Kita caranya gini. Ini sumbu X-nya yang XI, ini sumbu Y-nya yang model. Kenapa nyampe 1000? Karena tadi kedalaman kita yang paling dalam itu sekitar 800. Ini kita bisa hide aja. Caranya pakai warna putih aja biar nggak kelihatan. Oke, ini rekayasa aja sih sebenarnya. Jadi idenya begini, ini taruh di sini. Nah, kita lihat pertama di anomali yang pertama, yang satu, kita lokasinya ada di 500 lokasi bendanya. Terus jari-jarinya 500 meter. Terus kedalamannya 800 meter. Row-nya yang enggak usah, ya nanti aja ditulis ya. Jadi kita bisa gambar di sini. Mana gambarnya? Bisa gambar ke sini. Di ilustrasi. Oke, ini kita bikin jari-jarinya 500 meter. Ya kira-kira gini. Jari-jari 500 meter berarti kira-kira begini. Dia titik tengahnya ada di 500 dan lokasinya ada di kedalaman 800 meter dengan jari-jari 500 meter. Kira-kira benda anomalinya akan seperti ini. Terus benda 2, jari-jarinya 700 meter, kedalamannya 800 meter, posisinya di 2000. Maka kita buat dia di 2000, kedalaman 800, jari-jarinya 700, kira-kira ya seginilah. Kira-kira bendanya akan seperti ini. Terus next di benda ketiga, jari-jarinya 200, kedalamannya 200. Jadi kita bisa buat kedalamannya 200, jari-jarinya 200. Lokasinya 3500, berarti di sini kejauhan lagi. 3500, kedalaman 200, jari-jarinya 200. Berarti kira-kira segini. Ini benda 1, 2, dan 3. Terus kita bisa masukkan juga nilai row-nya. Tambahin teks aja. Row-nya di sini pertama 110 kg per meter kubik. Kalau ini 120 kg per meter kubik, dan yang ini minus 150. Aduh, kecil banget tulisannya. Ya, yaudah lah ya. Yang nggak tulis juga nggak apa-apa ya. Yaudah, minus 150 ya. Maksudnya minus adalah dibanding densitas rata-rata selisihnya 150. Gitu. Berarti dia kecil sekali. Oke, kira-kira ini. Jadi ini kurvanya dan ini modelnya. Gitu. Oke, sekian. Terima kasih.